Ya, para sahabat yang budiman, ya kembali lagi bersama saya di sini ya. Tentunya di channel yang menarik ya, seputar membahas tentang hipnotis, hipnoterapi alam bawah sadar atau ilmu pemberdayaan diri. Nah, untuk itu saya ingin mengomentari ya tentang kejadian yaitu truk tersesat masuk area makam. Supir mengaku ditumpangi dua wanita misterius dan ada rekaman CCTV-nya. Ketika dilihat di rekam CCTV itu tidak ada ya. Nah, ini keterangannya dari Kompas ya, dari Kompas. Berita ini sudah tersebar juga di media elektronik, terus di YouTube juga ada ya. Nah, kalau misalkan kita dilogikakan, mungkin ini agak sulit juga, tapi memang kejadiannya ada ya, fakta. Nah, dari keterangannya ya, bahwa bapak sopir ini ketika sudah mengangkut pasir ya, mengangkut pasir, dia itu pulang masuk ke traffic light ya, masuk ke traffic light, tetapi ada wanita yang menumpang, dua orang membawa koper ya. Nah, kalau saya baca lengkapnya itu seperti ini ya. Sebuah truk yang mengangkut batu dan pasir tersesat masuk dalam makam di dusun Bogosari, desa Pringsari, kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sopir ditemukan warga dalam keadaan linglung. Nah, setelah mengantar material proyek truk ini kembali ke Muntilan, namun di saat traffic light atau namanya itu stopan ya, lampu stopan. Nah, ada perempuan membawa koper, menyetop dan menumpang dari pengakuan sopir, dan mereka turun di terminal Bawen. Nah, saat turun memberi uang. Nah, kata bapak sopir ini, wanita ini memberikan uang 150.000. Namun oleh bapak sopir ditolak ya. Nah, setelah turun dan mengucapkan terima kasih, kedua wanita ini menghilang. Wah, ini apa itu, di luar logika ya, sangat di luar logika sehingga menghilang. Nah, sopir terkejut ya setelah melihat sekitar, ternyata di area makam Bogosari. Sopir pun menangis, teriak-teriak, sehingga saksi dan warga datang ke lokasi. Nah, kata Mas Wahyono ya, yang mengungkap asal melintas menuju area makam tersebut. Nah, menurut penentuan warga, truk dalam keadaan tinggi. Nah, itu di jalan tak bisa dilewati karena jalan kampung dan buntu. Nah, gimana caranya itu bisa lewat? Ya, gimana itu caranya bisa lewat? Dan ke makam langsung sungai besar. Jadi ada makam langsung ke sungai besar. Jadi mungkin makam tuh sebelahnya ada sungai ya. Nah, saat truk itu melaju cepat. Jadi saat dia melintas, truk itu cepat ya melajunya. Sempat diteriaki sama warga, namun tak digubris sama pak sopirnya ya. Paparnya dari Pak Wahyono ini. Setelah mendapatkan laporan warga, selanjutnya petugas langsung mendatangi lokasi tersebut. Nah, diajaklah komunikasi sampai dievakuasi, dan bapak supirnya sudah sadar kembali dan dijemput oleh perwakilan dari perusahaannya. Nah, Wahyono mengungkapkan ada kejanggalan dalam kejadian ini karena berdasarkan CCTV
bergas dan kantor kecamatan diketahui truk tersebut tidak melintas. Nah, ini berbeda dengan pengakuan Bapak sopir ya, yang dia jalan rasanya udah di terminal Bawen ya, dan mungkin ada alam bawah sadar yang mempengaruhi, tapi terpenting namun semua dalam keadaan selamat. Nah, ini ungkapnya ya. Nah, yang saya ingin komentari ialah kita membedah tentang alam bawah sadarnya. Ini dikutip kan di bawah itu, mungkin ada alam bawah sadarnya yang mempengaruhi. Nah, dalam praduga atau mungkin di sini ya mungkin saja ya si bapak supirnya masuk ke alam bawah sadar sehingga dia merasa bahwa ada wanita yang masuk ke dalam mobilnya, dibuka lalu diantarkan. Nah, dalam keadaan alam bawah sadar ini dia masuk ke dalam transcendent ya, masuk ke alam bawah sadar, yaitu di transcendent, trans yang benar-benar begitu dalam sehingga dia fokus kepada mengantarkan si wanita tersebut. Nah, namun karena sudah masuk alam bawah sadar dan masuk kepada tujuannya, sehingga di sekitarnya dia merasa si jalan yang masuk perkampungan itu jalan yang besar. Nah, dan ini anehnya ini di CCTV-nya ini nggak kelihatan, nggak tampil. Apakah mungkin saking cepatnya atau ada hal-hal lain ya? Ini agak sulit juga diungkapkan. Namun saya ini ingin mengomentari di alam bawah sadarnya, karena saya di sini sebagai praktisi di hipnoterapi, masuk ke alam bawah sadar sehingga ketika dia sadar, dia langsung teriak ya, dia sadar. Nah, bahwa yang ditumpanginya nggak ada ya, menghilang, dan jalannya memang buntu dan makam sehingga kaget. Nah, apa sih yang bisa menyadarkan kondisi si bapak itu bisa sadar? Nah, karena dalam ilmu hipnosis ini ada yang namanya itu kaget ya. Nah, kagetnya itu ada menaikkan hentakan, menaiknya ya dari masuknya sonambulisme. Nah, dalam kondisi trans sonambulisme, dia masuk ke level dari kondisi kan ini alpha ya, sonambulisme alpha di theta ya, dia kondisinya di sonambulisme di theta, naik langsung ke alpha, langsung ke kondisi beta. Nah, dalam kondisi itu dia langsung naik cepat karena ada hentakan atau terkaget sehingga buyarlah semua dalam pikirannya, dalam alam bawah sadarnya kembali dia normal. Nah, kondisi itu yang bisa mengembalikan si bapak ini ya kembali normal. Jadi kalau memang dalam sudut pandang kami ya, menurut pandang kami dalam keilmuan hipnosis ini, ya bapak ini memang ada kemungkinan ya masuk ke alam bawah sadar ya, dan masuk di gelombang yang cukup dalam ya, sudah masuk trans dan sonambulisme, karena lupa dengan bukan lupa ya, memang sudah merasa bahwa jalannya itu adalah jalan ke terminal, terus dan merasa memang wanita ini ada, maka itu masuk ke zona sonambulisme ya. Nah, setelah itu kan bapak itu kan sadar ya,
sadar, dan mungkin mobil kalau misalkan dipakai pikiran biasa, kok bisa masuk ya, jalannya kecil gitu. Namun ini yang menjadi misteri ya, yang menjadi misteri sehingga ini bisa masuk, dan ya sampai mungkin tidak yang kayak apa tuh namanya tadi diperiksa CCTV-nya sehingga tidak ada ya. Nah, memang semua itu ada yang namanya di luar logika ya, tidak semuanya tentang metafisika, tentang hal-hal yang di luar nalar itu sulit untuk dipecah. Nah, tapi saya sedikit memecah dugaan atau kemungkinan alam bawah sadarnya itu masuk ke arah sonambulisme atau kondisi trans yang cukup dalam. Nah, karena dalam trans yang cukup dalam ini ya, kondisi sonambulisme yaitu seseorang sudah merasakan di tempat yang berbeda. Walaupun dia berjalan atau kondisinya dia diam, tetapi dia sudah bisa mengakses perasaannya ke tempat-tempat yang serasa benar-benar nyata. Nah, itulah kondisi sonambulisme, adalah zona yang sangat dalam di alam bawah sadar. Nah, mungkin itu saja ya. Silahkan teman-teman bisa dibanjiri ya kolom komentarnya, menurut teman-teman itu seperti apa ya. Salam, sampai jumpa di kesempatan lain dan waktu ya.